saya jadikan 2 tahun. Pertanyaannya, saya mau tetap hidup seperti itu atau saya mau berubah? Jawabannya saya tidak tahu bagaimana saya berubah. Maka langkah yang pertama adalah kembali saya disadarkan bahwa selama ini saya hidup tanpa impian. Saya jalani hidup yang rutin. Tapi begitu saya tahu saya punya impian, saya dikatakan orang gila. Pada waktu saya memulai karir saya tulis itu impian saya 7 tahun yang akan datang. Saya jadi direktur. Semua bilang mencibir, lu jualan juga belum bisa. Mikir-mikir begitu. Lu tuh kan cuma supir truk yang hidup, mana bisa jadi direktur? Lu kan pendidikannya nggak S1, mana bisa jadi direktur? Jadi impian itulah yang mengubahkan diri kita. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan menuju? Tergantung impian kita. Seberapa besar perjuangan kita, tergantung pada berapa besar impian kita. Itu pada kesempatan tadi kita dikatakan ya, bahwa apa namanya? Good Iman. Ya, apa? Halo Daiman. Halo Daiman. Kalau Go Diamond, Go 16 miliar, yes. Betul nggak? Betul. Go Diamond, Go. Yes. Jadi minimal kalau Anda bergabung dengan PT Bima, jangan pernah berhenti sebelum 16 miliar di tangan Anda. Nah, mungkin sebagian dari kita ya baru dapat 5 juta, setelah itu katanya susah prospek, katanya susah begini, dapatin hambatan begini, udah muntaber gitu ya. Tapi tidak dengan yang di ruangan. Saya percaya semua yang di ruangan akan memulai, sekalipun dari nol, dia akan mencapai puncak suksesnya bersama PT Bima. Yes, saya tahu saya pernah sukses luar biasa di masa yang lalu. Tapi dunia tidak pernah peduli dengan apa yang sudah kita capai di masa yang lalu. Yes. Kalau kita mengatakan dulu saya pernah sukses, saya jadi direktur dulu, sekarang lu siapa? Jadi jadikan bisnis bersama PT Bima ini menjadi sebuah tantangan baru. Kalau kita pernah sukses di masa yang lalu, itu akan lebih mempercepat kesuksesan Anda sekarang bersama PT Bima. Tepuk tangan. Jadi punya impian seperti apapun luar biasanya, tentunya kita harus memulai perjalanan sukses kita. Setuju? Nah, bagaimana kita memulai perjalanan sukses? Nah, yang pertama kita harus tahu kemana saya mau pergi. Kalau saya ditanya, mau kemana? Saya kata, ke pasar, apa namanya itu ya? Nah, di konteks saya itu ada pasar segar. Orang banyak, oh saya akan berjalan ke sana. Tapi kalau pasar segarnya di sana, saya di sini ketemu orang, Pak mau kemana Pak? Ke pasar segar, tapi saya jalan ke sini orang bilang apa? Nah, benar nggak? Hari ini jangan pernah ada orang mengatakan Anda orang gila. Kenapa? Mau menjalani sebuah perjalanan harusnya ke sana, tapi Anda ke sana yang lain, betul? Nah, karena itu kami dari Bima 627 bertanggung jawab penuh untuk mengarahkan kita supaya kita memulai dengan benar. Setuju kan? Ya, inilah bukti awal kelahiran daripada Bima 627. Nah, ini yang pertama, kemana saya mau pergi? Kemana? Saya mau bawa kehidupan saya satu kali ini. Mau dibawa kemana? Saya bilang sama istri saya bilang, one day siap, kita nanti akan
pergi dan tinggal di Paris. Ngapain deh? Bawa emas ke Prancis. Halo. Boleh dong? Ada di sini yang mau bawa bisnis yang kecil ini? Yes, terlalu kecil perjalanan Anda hanya beberapa menit, betul nggak? Tapi orang bilang, Yanwan, kamu mau nanti bawa bisnis ini di Prancis? Yes, di Eropa, yes. Apa yang harus saya persiapkan? Kapan itu harus saya siapkan dan benar-benar siap? Setuju? Jadi kemana Anda mau pergi? Kalau belum pernah dicatat, saya bilang catat. Kebetulan belum dikasih formulirnya apa ya? Oke, nanti next kita ada. Ya, itu yang lebih detail. Ini kan baru perkenalan namanya. Ya. Jadi hari kalau Anda bawa apa? Ada bawa handphone, tulis di situ. Saya mau pergi. Ya, tahun ini. Benar nggak? Saya sampai mau menjangkau Jawa Barat. Di sini ada seorang yang saya temui. Pada saat saya temui dia katakan, Pak Yan, saya mau mengembangkan bisnis di Jabodetabek. Bapak tahu nggak berapa juta orang di sana? 42 juta orang, betul ya? 42 juta ya? Ya, lebih gede dari Malaysia. Dan hari ini beliau telah menjadi peraih 10 emas dan hadir di tengah-tengah kita. Berdiri, ya, Pak Gus Supriyadi. Nah ini dia, peraih 10 emas, beliau diamond juga. Dan sudah memiliki network lebih dari 1.000 orang. Tepuk tangan dulu. Siapapun juga kalau saya tanya sama dia, berapa lagi Pak? Gitu kan? Dia hanya bilang tahun ini dia bilang member saya harus serve 10.000 orang. Halo, Anda bagaimana? Kemana Anda mau pergi? Apa yang Anda mau wujudkan? Ya, beliau katakan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan saya di Liga Emas. Halo? Benar atau tidak benar? Tidak! Semua kita punya hak untuk mengembangkan yaitu network kita, bahkan bisa lebih daripada Gus Supriyadi yang percaya. Oh, yang percaya cuma 2 orang. Yang lainnya nah ya, jadi kemana saya mau pergi? Ya seseorang dia tahu 1 tahun ini dia akan berjuang membangun tim untuk supaya betul-betul terwujud apa yang dia sudah canangkan sebelumnya. Betul? Nah jadi hari ini ayo kita mulai perjalanan sukses kita. Siap? Anda mau jalan santai-santai atau Anda mau lari? Tapi saya mau tanya, siapa yang mau terbang? Yes. Ada orang yang terbang kalau Anda punya 12 leader baru bisa terbang. Cetak 12 leader pertama Anda. Setuju? Nah, jadi hari ini saya tantang Anda. Kemana saya mau pergi? Pastikan perjalanan sukses kita bukan besok tapi mulai tadi Pak Jafar bilang kapan? Hari ini, betul? Today. Kenapa? Karena fakta today itu adalah kenyataannya memang saya ada di hari ini. Tapi besok itu masih harapan. Tapi yang kemarin itu kenangan, betul? Nah jadi yang terpenting adalah hari ini. Tentukan tujuan Anda mau kemana. Oke? Nah baik, nah sekarang saya mau tanya, seberapa jauhkah jarak yang Anda mau tempuh? Dan Anda tadi ya, ingat masih ada berapa persen yang di atas tadi yang alam bawah sadar? Yang 88? Yang alam bawah sadar. Ya, nah ini penting. Anda yakin Anda sanggup seberapa besar? Artinya berapa besar yang Anda betul-betul serius mau kembangkan dengan menggunakan seluruh potensi yang kita punya. Itu yang penting. Ngomong-ngomong, saya kan butuh materi. Hanya yang butuh saya kasih, kalau yang nggak butuh nggak dikasih. Nanti pakai bungkus kacang goreng. Ya,
nanti saya sudah siapkan ya. Nah, jadi kita katakan banyak orang justru meragukan dirinya sendiri, betul nggak? Pak, saya nggak bisa Pak. Tadi kan Pak Ngabalin sudah bilang begitu, betul nggak? Bukan masalah kita bisa nggak bisa, tapi kalau kita tahu kita tidak punya kompetensi, ya kita akan terus belajar. Kita akan melatih diri kita sampai kita punya skills, kita punya keterampilan. Setuju? Sampai ini kalau setiap ngomong sama orang, udah ngomongnya Bima melulu, betul nggak? Halo? Betul nggak? Itu di sini sudah ada banyak orang bilang, ketemu orang pasti ngomongnya Bima. Ya, dan luar biasa. Nah, jadi mari kita kalau sudah menentukan, tentukan dulu kan jauh di sana, betul nggak? Tetapi langkah pertama kita itu yang terpenting. Dan apa yang mendasari langkah pertama kita itu adalah attitude, itu adalah sikap. Contohnya begini ya, kalau Anda perhatikan pesawat terbang itu mau lepas landas, apa yang terjadi? Seluruh energi potensi yang dimiliki oleh pesawat terbang itu digunakan oleh sang pilot, betul nggak? Kalau ternyata salah sikap gimana? Harusnya di wing itu, ya di sayap itu kalau mau terbang ke bawah atau ke atas? Halo? Ke bawah. Sehingga dia membuat yaitu begitu ke bawah mau nggak mau harus ke atas kan? Demikian juga dengan Anda hari ini. Sikap Anda yang tepat dan benar, Anda sadar nggak sadar akan membawa Anda kepada perjalanan menuju sukses Anda. Betul? Sikap itu yang terpenting. Nanti di sesi kedua saya tunjukkan bagaimana sikap itu menentukan Anda ada di kelompok orang yang seperti apa.